Saudara sekalian, hari ini adalah tanggal 10 November dan sebagai bagian dari negara Indonesia kita memperingati hari ini sebagai Hari Pahlawan. Nah, oleh karena itu saya ingin memulai khotbah dengan mengajukan kuis kebangsaan. Pertanyaannya sederhana saja. Saya mau tanya, siapa di antara kita yang mengenal pahlawan yang namanya Awang dan Sancaka? Ada yang tahu? Bisa angkat tangan? Awang dan Sancaka. Tidak ada yang kenal? Iya, saya tahu saudara mungkin tidak banyak yang kenal dan mungkin malah tidak kenal. Karena memang ini bukan pahlawan nasional, tapi ini adalah pahlawan dalam cerita komik zaman saya masih remaja dulu. Awang itu nama aslinya dari Godam dan Sancaka itu nama aslinya dari Gundala Putra Petir. Sangat-sangat lokal, pahlawan-pahlawan lokal. Kalau remaja-remaja masa kini kan pasti kenalnya tuh Bruce Wayne, Harry Potter, ya, Steve Parker, Tony Stark. Nah, itu kenalnya. Tapi tidak mengenal pahlawan-pahlawan lokal kita. Nah, demikian pula kalau Harry Potter itu beraksinya di Hogwarts, kalau Batman itu beraksinya di kota Gotham, maka Godam dan Gundala beraksinya di mana? Di Yogyakarta. Ya, sangat-sangat lokal. Kejahatan yang ditangani itu juga kejahatan lokal yang terjadi di Malioboro, di Stasiun Tugu, di Pasar Beringharjo. Nah, itulah pahlawan-pahlawan yang dulu saya kagumi ketika saya remaja. Nah, yang menarik, si Awang dan Sancaka ini bisa menjadi pahlawan super karena mereka mendapatkan benda sakti dari seorang kakek tua yang juga sakti. Jadi Awang kalau pakai kalung yang dia dapatkan dari kakek tua sakti ini, maka dalam sekejap dia berubah menjadi seorang Godam yang sangat-sangat sakti dan punya kekuatan luar biasa. Demikian pula Sancaka, kalau dia memakai cincin yang dia dapatkan dari si kakek tua sakti, maka dia pun berubah dalam sekejap menjadi Gundala Putra Petir yang larinya kencengnya bukan main. Oh, saya yakin banyak di antara kita itu kalau bisa memilih pasti ya kepingin jadi pahlawan super semacam ini. Pahlawan yang dalam sekejap bisa punya kekuatan super yang luar biasa untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Nah, cuma sayangnya pahlawan super seperti itu kan adanya mung di komik atau di televisi, tidak pernah ada di dunia nyata. Di dunia nyata tuh para pahlawan kita kan orang-orang biasa yang justru harus menghadapi situasi-situasi luar biasa, situasi-situasi yang seringkali tidak bisa kita kontrol semau kita, situasi yang tidak jarang membuat kita terpuruk dan kemudian kita patah semangat. Saudara, ada cerita suatu ketika iblis mau mengobral senjata-senjata andalannya. Nah, pada hari ditentukan dia buka dasar, lalu di atas meja dia taruhkan itu senjata-senjata andalannya dia. Ada kebencian, ada iri hati, ada dengki, kesombongan, kerakusan, macam-macam yang lain. Ya, masing-masing dengan harganya sendiri-sendiri. Nah, di sudut meja yang paling ujung itu ada senjata yang usang sekali kelihatannya, jadi jelas terlihat bahwa senjata ini sudah sangat sering digunakan. Tapi anehnya harganya tuh justru paling mahal dibandingkan dengan senjata-senjata yang lain. Nah, ada seorang penjual yang penasaran, lalu tanya, "Iblis," ya, karena namanya kan iblis. "Iblis, kenapa itu kok senjata usangnya kayak gitu kok harganya malah mahalnya bukan main?" Lalu iblis mengatakan, "Oh, jangan salah sangka, senjata ini senjataku yang paling ampuh. Ya, karena dengan senjata ini aku bisa menghancurkan hati manusia ketika aku tidak bisa lagi melakukannya dengan senjata-senjata yang lain. Ini senjata andalanku yang paling ampuh. Karena dengan menghancurkan hati manusia, maka aku bisa membuat manusia melakukan apa saja yang aku mau." Nah, saudara-saudara, situasi patah semangat seperti itu yang juga dihadapi oleh bangsa Israel di zaman Nabi Hagai. Ceritanya pada tahun 586 sebelum Masehi, kerajaan Babilonia, sekarang ini adalah negara Irak, mereka berhasil menguasai Israel, lalu membawa sebagian orang Israel ini, terutama para cendik-cendikiannya, dibawa dalam tawanan ke Babilonia. Lalu setelah 66 tahun lamanya, orang-orang ini diizinkan kembali untuk pulang ke negara asal mereka. Nah, ketika mereka kembali, mereka menemui ternyata bait Allah yang dulu mereka agung-agungkan itu sudah hancur lebur, cuma tinggal puing-puingnya saja. Nah, oleh karena itu mereka kemudian bermaksud untuk mendirikan kembali, merenovasi bait Allah yang sudah hancur itu.
Tapi tantangannya enggak sedikit. Ada gangguan dari orang-orang Samaria yang memang tidak suka dengan orang-orang Israel. Tembok kota Yerusalem juga sudah rusak parah dan butuh direnovasi juga. Tanah-tanah pertanian yang sudah sekian puluh tahun lamanya mereka tinggalkan juga terbengkalai dan butuh diproses dan diolah kembali. Dan banyak lagi tantangan yang lain. Hingga kemudian bangsa Israel pun menjadi patah semangat. 16 tahun lamanya mereka kemudian diam dan tidak melakukan apapun juga untuk membangun kembali Bait Allah. Nah, dalam situasi semacam itulah Tuhan menyuruh Hagai untuk menegur bangsa Israel, tapi sekaligus juga menyemangati mereka untuk membangun kembali Bait Allah. Dan mereka melakukannya. Tapi belum ada 1 bulan mereka kembali patah semangat. Mengapa? Karena mereka jelas melihat bahwa Bait Allah yang akan dibangun ini tidaklah sebesar, semegah atau semewah Bait Allah yang dulu dibangun oleh Salomo. Dan oleh karena itulah mereka kembali patah semangat. Dan disitulah perikop dari kitab Nabi Hagai yang tadi sudah kita baca bersama terjadi. Nah saudara, dalam kehidupan kita ini memang ada banyak hal yang bisa membuat kita tuh patah semangat. Yang pertama adalah kalau kita terjebak dalam romantisme masa lalu. Nah kalau kita perhatikan dalam ayat 4 tadi, Nabi Hagai mengatakan kepada bangsa Israel, masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Orang-orang Israel patah semangat. Karena apa yang mereka lihat dan mereka saksikan sekarang ini jauh berbeda dari apa yang dulu pernah mereka lihat dan mereka saksikan. Oh, kita memang seringkali patah semangat dan mudah patah semangat ketika kita terpenjara dalam kenangan masa lalu yang begitu romantis, sehingga kita tidak mampu lagi untuk hidup di masa kini dan tidak berani untuk menatap ke masa depan. Lalu kita pun berandai-andai. Ketika kita melihat negara kita terpuruk, korupsi di mana-mana, ormas-ormas bisa pertentangan di pinggir di jalan-jalan sambil bawa samurai, mengganggu gereja, mengganggu orang-orang yang lain. Lalu kita bisa berandai-andai, seandainya kita masih hidup di zaman Soeharto, maka tidak akan pernah ada ormas-ormas yang berani pertentangan semacam itu dan mengganggu gereja dan orang-orang Kristen. Tapi forget it, lupakan. Kita sudah tidak lagi hidup di zaman Soeharto. Inilah zaman yang sekarang kita hidup dan kita tidak perlu mengingat-ingat romantisme masa lalu. Jadi kalau kita lihat stiker enak zamanku tole, jawabannya karepmu. Kita tidak perlu lagi hidup dalam romantisme masa lalu. Demikian pula kalau kita lagi menghadapi keluarga yang geger terus, hubungan suami istri tidak lagi harmonis, maka kita pun bisa dengan mudah berandai-andai. Jika seandainya aku tidak kawin dengan dia, maka hidupku pasti masih akan tetap bahagia. Lupakan. Saat ini kita ya sudah kawin dengan dia, bahkan sudah punya anak atau cucu, dan oleh karena itu inilah situasi yang harus kita hadapi, dan kalau ada masalah ya kita tangani dan kita selesaikan, bukannya berandai-andai. Nah, romantisme cinta masa lalu itu memang yang membuat acara-acara reuni sekolah itu menjadi sangat berbahaya. Kenapa? Lah ketemu mantan pacar, ya kan? Lalu ketika kita ketemu mantan pacar, lalu kemudian kita membandingkannya dengan suami atau istri kita sekarang ini, lalu kita pun merasa, waduh, suamiku, istriku saat ini tidak sehebat mantan pacarku, tidak seganteng, tidak secantik, tidak selangsing dia. Lalu kita pun berandai-andai, jika seandainya dulu aku kawin dengan mantan pacarku itu, maka pasti hidupku akan bahagia. Sekali lagi, lupakan. Itu hanya khayalan belaka. Loh, kalau kita kawin dengan pacar kita dulu itu loh, apa ada jaminan bahwa hidup kita sekarang ini pasti akan bahagia? Belum tentu. Bisa jadi lebih sengsara, ya begitu. Belum tentu bahagia. Atau kalau kita lagi menghadapi pekerjaan kita yang terpuruk, gaji nggak naik-naik, toko sepi, langganan habis, kemudian kita pun berandai-andai, oh seandainya dulu aku tidak pindah ke Kudus, seandainya aku tidak milih kerjaan ini, maka pasti sekarang aku tidak akan semenderita ini. Lupakan. Saat ini ya inilah yang kita hadapi. Ini yang ada pada diri kita, dan oleh karena itu
inilah pula yang harus kita perbaiki, bukan berandai-andai ke masa lalu. Oh, masalahnya itu bukanlah apakah kita boleh atau tidak boleh mengingat romantisme masa lalu, bukan di sana persoalannya. Tapi apa yang ingin kita ingat dari masa lalu. Nah, kalau ingatan kita pada masa lalu itu hanya akan membuat kita patah semangat, membuat kita terus-menerus meratapi hidup kita hari ini dan meratapi hari esok, maka ingatan semacam itu hanya akan merusak dan menghancurkan kehidupan kita. Dan oleh karena itu kita perlu berjuang untuk keluar dari romantisme masa lalu. Ini juga tidak berarti kita tidak boleh mengevaluasi diri kita atau keluarga kita atau hidup kita atau pekerjaan kita. Boleh-boleh saja. Tapi jangan membanding-bandingkannya dengan romantisme masa lalu. Karena tidak ada gunanya. Kita hidup di sini dan tidak mungkin kembali lagi ke masa lalu. Saat ini, inilah yang kita hadapi dan ini pula lah yang harus kita selesaikan. Berandai-andai macam itu tidak akan dengan sendirinya membuat kita berubah menjadi seperti pahlawan super dengan kekuatan super yang luar biasa untuk mengatasi masalah kita. Berandai-andai semacam itu hanya akan membuat kita patah semangat, lalu kita tidak melakukan apapun juga untuk memperbaiki keadaan. Ketika bangsa Israel melihat bait Allah yang tinggal puing-puingnya itu, mereka pun patah semangat, mereka hanya berandai-andai pada masa lalu, dan kemudian apa akibatnya? 16 tahun lamanya mereka cuma duduk diam, hanya meratapi puing-puing itu dan tidak melakukan apapun juga. Saudara, kita bisa patah semangat karena kita terjebak dan terpenjara dalam romantisme masa lalu. Tapi kita juga bisa patah semangat ketika kita lupa pada penyertaan Tuhan di masa lalu. Kalau kita perhatikan ayat 5 dan 6, Hagai berseru pada bangsa Israel, tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan, kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak imam besar, kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri, demikianlah firman Tuhan, bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu, janganlah takut. Hagai menegur bangsa Israel karena mereka mengingat-ingat apa yang seharusnya mereka lupakan, dan sebaliknya mereka lupa pada apa yang seharusnya mereka ingat-ingat. Hagai mengingatkan bangsa Israel bahwa meskipun saat ini kita berhadapan dengan puing-puing belaka, tapi mereka harus percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan mereka sedetik pun juga. Musa sudah tidak ada lagi, Yosua tidak ada lagi, Daud tidak ada lagi, Salomo tidak ada lagi, bahkan bait Allah yang agung itu juga sudah tidak ada lagi. Tapi Tuhan semesta alam, Dia tetap ada dan tetap menyertai mereka. Dan oleh karena itu Hagai mengatakan bekerjalah karena Tuhan menyertai kalian. 6 kali dalam perikop kita itu disebutkan bahwa Tuhan adalah Tuhan semesta alam, Tuhan Sabaoth, artinya Tuhan penguasa bala tentara surga dan bumi ini. Tuhan yang pernah membelah Laut Merah ketika bangsa Israel dikejar oleh tentara Firaun. Tuhan yang berdiri di samping Daud ketika dia harus menghadapi Goliat sang raksasa itu. Tuhan yang pernah menghentikan angin ribut di Danau Galilea. Tuhan yang pernah membangkitkan Lazarus dari kematian. Tuhan yang sama itu jugalah yang saat ini berada bersama dengan kita kini dan di sini. Dan oleh karena itu jangan takut. Seorang anggota jemaat saya pernah bercerita, anaknya yang saat itu kelas 3 SD pada suatu hari tiba-tiba saja tidak mau pergi ke sekolah, ngambek pokoknya tidak mau ke sekolah. Nah, ketika ditanyai oleh orang tuanya, persoalannya ternyata anak ini takut sama guru bahasa Inggrisnya yang galaknya bukan main. Dan oleh karena itu tidak berani pergi ke sekolah. Nah, orang tuanya pusing juga, ini gimana ini? Lalu kemudian si ayah menemukan ide kreatif. Dia mengatakan, sudah gini aja, besok pagi papa yang akan nganter kamu ke sekolah. Dan besok harinya si ayah ini sengaja tidak masuk kerja, dia nganter anaknya ke sekolah, dan dia mengatakan, pokoknya papa akan tungguin di sini. Jadi enggak apa-apa, enggak usah takut, ada papa. Rupanya jaminan dari ayahnya ini membuat si anak kelas 3 SD ini menjadi kuat sekali, menjadi berani sekali, bahkan berani menghadapi guru bahasa Inggrisnya yang galak. Nah, saudara-saudara,
Kita tuh seringkali patah semangat ketika melihat kenyataan yang menakutkan di depan mata kita, karena kita lupa bahwa Allah Bapa itu menyertai kita, apapun juga yang kita hadapi. Kita lupa, sama seperti bangsa Israel di zaman Hagai, lupa pada pemeliharaan Tuhan, hingga mereka patah semangat ketika melihat bait Allah yang cuma tinggal puing-puingnya belaka. Sama seperti bangsa Israel di zaman Musa, lupa pada Tuhan yang sudah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, hingga mereka patah semangat ketika mereka menghadapi kekurangan makan dan minum di padang gurun. Sama seperti murid-murid Yesus, lupa pada tindakan Yesus menolong mereka, hingga mereka patah semangat ketika ada angin ribut yang melanda perahu mereka. Kita bisa dengan mudah patah semangat karena kita membanding-bandingkan masa kini dengan masa lalu yang begitu romantis, atau kita patah semangat karena kita lupa pada Allah yang terus menyertai kita. Apa yang seharusnya kita lupakan justru kita ingat-ingat, sebaliknya apa yang seharusnya kita ingat-ingat justru malah kita lupakan. Terus bagaimana? Nah, di tahun 2013 ini dalam rangka Hari Pahlawan, SBY sudah menetapkan 3 orang putra bangsa kita untuk diberi gelar pahlawan nasional. Ada KRT Rajiman Wedya Diningrat, ada TB Simatupang, ini seorang Kristen yang pernah menjadi kepala staf Angkatan Perang Indonesia meskipun usianya baru 30 tahun. Lalu yang ketiga, nah ini yang menarik, LN Palar, Lambertus Nicodemus Palar. Nah, saya senang sekali terus terang, karena pada akhirnya Palar diberi penghargaan sebagai pahlawan nasional. Bukan karena dia Kristen, tapi karena dia adalah salah seorang diplomat internasional kita yang paling handal yang pernah kita miliki. Saat ini Indonesia itu kan kehilangan terus pulau-pulaunya. Mengapa? Karena kita kalah terus dalam diplomasi internasional. Dalam setiap perundingan kita kalah terus. Oleh karena itu pulau-pulau kita hilang satu persatu. Tapi dulu kita pernah punya seorang Palar, seorang diplomat yang begitu tangguh. Dia yang mondar-mandir ke sana kemari untuk melobi negara-negara internasional guna mengakui kemerdekaan Indonesia dan juga mendesak Belanda untuk keluar dari Indonesia. Palar juga yang menang dalam perdebatan di PBB melawan para diplomat Belanda sehingga akhirnya PBB juga mengakui kemerdekaan Indonesia. Palar juga lah yang membawa Indonesia menjadi anggota PBB ke-60. Ini seorang diplomat yang luar biasa. Nah, kalau saya ingat dulu ketika saya belajar sejarah di sekolah, saya tidak pernah itu dengar namanya Palar. Dan saya yakin kalau sekarang anak-anak kita ditanya, mereka juga pasti tidak pernah mengenal. Yang kita kenalkan para pahlawan yang berjuang dengan senjata, bahkan heroik sekali, pakai bambu runcing, ya kan, heroiknya bukan main. Tapi para pahlawan kita yang berjuang tanpa senjata, hanya mengandalkan diplomasi seperti Palar atau Maramis atau Sudarsono atau Ide Anak Agung, Gede Agung, tidak pernah kita dengar suaranya, tidak pernah kita dengar namanya. Nah, orang-orang ini luar biasa hebatnya, bukan sekedar karena mereka berjuang tanpa senjata. Bukan berarti saya meremehkan mereka yang berjuang dengan senjata, tapi kadang-kadang saya pikir nggak logis juga. Kalau sampai Belanda itu mengakui kemerdekaan kita dan meninggalkan Indonesia karena kalah dalam perang senjata. Loh, mereka itu senjatanya kan lengkap sekali. Tapi yang logis adalah bahwa karena ada tekanan masyarakat internasional dan oleh karena itu mau tidak mau Belanda harus tunduk pada tekanan internasional itu. Dan oleh karena itu seharusnya kita tuh berhutang lebih banyak pada para diplomat kita yang kesana kemari melobi masyarakat internasional. Nah, tapi orang-orang ini luar biasa hebatnya, bukan sekedar karena mereka berjuang tanpa senjata, tapi karena juga mereka tidak pernah patah semangat. Perjuangan Palar bukan perjuangan yang mudah. Dia harus mondar-mandir kesana kemari, mencoba membujuk negara-negara di dunia ini supaya mau mengakui kemerdekaan kita, supaya mau mendesak agar Belanda keluar dari Indonesia. Bahkan ketika pada akhirnya Palar sendiri dikecewakan oleh praktek demokrasi di Indonesia yang gak karu-karuan, hingga membuat situasi politik kita kocar-kacir, toh Palar tidak pernah patah semangat. Dia tetap berjuang karena apa yang diyakininya. Nah, sikap itu loh yang seharusnya juga kita teladani. Banyak situasi dalam kehidupan kita, saudara, yang memang membuat kita itu patah semangat hingga kita lupa pada Allah yang menyertai kita. Lalu kita meratapi terus hidup kita saat ini dan kita lupa bahwa Tuhan menyertai kita. Yesus sudah memberikan teladan pada kita untuk tidak patah semangat apapun juga yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Oh iya, ada saat-saat ketika bahkan seorang Yesus juga bisa berteriak pedih,
Ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tapi Yesus mengakhiri doanya dengan kepasrahan total. Tapi jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu saja yang jadi. Ada saat-saat di mana bahkan seorang Yesus juga bisa berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi Yesus mengakhiri hidupnya dengan satu penyerahan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku. Yesus juga bergumul dengan misteri doa yang tidak terjawab. Pintu itu sudah diketuk berulang kali, tapi toh tetap terkunci dan tidak terbuka. Namun demikian, Yesus tidak sampai menjadi patah semangat. Dia terus percaya karena dia percaya bahwa Allah menyertainya. Yesus memberikan teladan pada kita. Bahwa ketika kita menghadapi kepahitan, kegetiran dalam hidup kita, maka hal terpenting yang harus kita lakukan adalah tetap mempercayai bahwa Allah itu ada bersama dengan kita. Bahwa apapun juga yang terjadi dalam hidup kita ini aman di dalam tangan Tuhan Sang Immanuel, Allah yang bersama kita. Ada cerita seorang bapak suatu sore jalan-jalan tengah kota, tiba-tiba turun hujan deras sekali. Dan bapak ini kemudian ngiup berteduh di emper sebuah toko. Sesaat lamanya datang juga seorang anak berlari ngiup juga di emper toko itu. Anak ini tubuhnya basah kuyup dan menggigil kedinginan. Lalu ketika kedua orang, bapak dan anak ini sedang ngiup berteduh di emper toko ini, si bapak ini ngomel terus tentang hujan yang turun. Tentang hujan yang turun mendadak, dari tadi derasnya bukan main, tidak berhenti-berhenti, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sampai kemudian si anak ini mengatakan pada si bapak ini, Pak, saat ini hujan memang turun dengan deras, tapi aku percaya besok pagi mentari pasti terbit kembali. Dan sikap itulah yang juga seharusnya menjadi sikap kita. Mungkin saat ini hujan turun dengan begitu deras dalam hidup kita, dan kita tidak melihat mentari sama sekali, tapi yakinlah bahwa esok mentari pasti akan terbit kembali, karena Tuhan adalah Sang Immanuel, Allah yang ada bersama kita. Tuhan memberkati. Amin.